bahas fokusnya dari hubungan atau jejak hubungannya ya. Ini persis sama dengan kita Indonesia. Secara kesamaan dari bangsa, bahasa dan agama ya sama. Palestina dengan Indonesia sama-sama pernah dihuni oleh berbagai bangsa. Jadi intinya antara Palestina dengan Indonesia sama-sama tidak boleh mengklaim non fisik bangsa kita sendiri pun saat ini masih terjajah. Itu udah sunatullah. Ada yang benar, ada yang salah gitu. Tidak ada yang abu-abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala penghambaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, biidznillah, di malam yang cerah ini, setelah kemarin ya 2 hari diguyur hujan, bahkan malam kemarin kita alhamdulillah rezeki dari Allah turunnya hujan. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah keberkahan untuk kita setelah sekian lama sekian lama kemarau gitu ya. Akhirnya turun juga hujan, membuat udara yang kita hirup insya Allah menjadi lebih segar, sejuk gitu ya. Dan juga mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Majlas yang insya Allah muliakan, baik yang berada di Sadamalun maupun yang menyaksikan secara online ya di live streaming Majlas. Alhamdulillah di malam yang hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita Ustadz Agus Sajidin dalam Majlas edisi ke-43. Alhamdulillah ya, istiqomah sudah masuk ke edisi ke-43. Tema pada malam hari ini masih seputar Palestina. Ini memang terkait dengan kajian Palestina ini, kajian yang menarik itu. Kenapa menarik? Satu, karena memang isunya kekinian. Dalam artian sekarang seluruh dunia terpusat ke Palestina, yang mana Palestina menjadi korban penjajahan oleh Zionis Israel. Nah, mungkin beberapa pertemuan kemarin kita lebih banyak berbicara Palestina dari sisi historis Palestina itu sendiri, wabil khusus mengenai penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina ini sendiri. Nah, adapun pada malam hari ini kita akan membedah justru yang mungkin jarang sekali dibahas, yaitu bagaimana jejak hubungan Indonesia dan Palestina. Nah, seperti itu. Perkembangan Palestina ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Palestina ini menjadi Palestina ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia,
Bapak proklamator kita menyampaikan bahwasannya bangsa Indonesia akan terus berdiri, akan terus menegakkan, akan terus bersama untuk memperjuangkan negara Palestina atau bangsa Palestina itu sampai merdeka terbebas dari penjajahan. Nah, seperti apa sih sebenarnya kedekatan bangsa Indonesia atau negara Indonesia dengan Palestina ini? Sehingga Insinyur Soekarno memberikan pernyataan seperti itu. Tentu ini menjadi kajian menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Agus Sajidin, yang beliau secara beliau ini adalah satu dosen ya yang mengajar di Sekolah Tinggi Darun Najah ya yang ada di Bekasi, dan juga beliau selaku aktivis dakwah juga ya. Tentu akan banyak sharing kepada kita, akan banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin kita tidak sadari atau kita tidak ketahui seperti itu. Namun sebelumnya seperti biasa kita awali dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Teman-teman silahkan bisa dibuka mushaf Al-Qurannya. Sekarang kita masuk ke surat, kemarin terakhir itu surat Al-Alaq ya. Nah, sekarang masuk ke surat Al-Alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Udah Syirah udah duha Al-Lail berarti ya. Al-Lail insyaallah ya. Seperti biasa, izin untuk saya memandu terlebih dahulu, membacakan per ayat, nanti diikuti oleh teman-teman. Kita insya Allah sedikit demi sedikit memperbaiki tahsin kita ya, wabil khusus di dalam memahami tajwid. Surat Al-Lail, juz 30, surat ke-92, halaman 595 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika sya, jadi dia menyebar gitu. Sya tidak ditahan, jadi menyebar saja ya, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti ada perbedaan antara sya dengan sa. Sa bis, kemudian sya, seperti itu Pak Mabi ya. Wal laili idza yaghsha. Mangga. Wal laili idza yaghsha. Nah, ketika ada huruf gho itu tidak dipantulkan karena dia bukan masuk ke dalam huruf qalqalah. Ketika menemukan huruf gho itu mengalir saja, tetapi dia agak ditekan ya. Ditekan itu karena dia memiliki sifat seperti gho. Wal laili idza yaghsha. Mangga. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Nun bertasydid ditahan 2 ketukan. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza
Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, kho kayak orang yang ngorok gitu ya, kata guru kita dulu mah kho segan ngorok gitu ya. Kemudian fa. Tadi kita menemukan huruf yang pertama sya, yang kedua sa, yang ketiga tha. Sentuhkan lidah kita ke ujung gigi seri yang di atas ya. Tha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Mangga. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, ini ada dua huruf langsung ya, sa dan sya. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, mim bertasydid seperti halnya nun bertasydid, ditahan 2 harokat, kemudian ketika menemukan huruf ta, dia ada hamas keluar sedikit. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Insyaallah per ayat, per huruf, per ayat. Jadi jangan sampai satu hari ini luput gitu ya dari tidak membaca Al-Quran. Jadi harus kita maksimalkan minimal satu hari satu ayat, ya itu minimal ketika malas datang gitu ya. Nah kalau bisa ditambah satu lembar, satu halaman, satu lembar, bahkan kalau bisa diistiqomahkan satu juz satu hari, ya insya Allah bertahap gitu. Baik rekan-rekan semuanya, jazakumullah khairan katsir. Selebihnya kita akan mendengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sajidin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu fiddin rahimakumullah. Kajian majelis setiap Senin malam. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam suasana kita di Indonesia masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa ya. Bila dibandingkan kita akan membicarakan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Kita bisa seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini mungkin salah satu di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita kaum muslimin di Indonesia yang tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina ya.
yaitu kenikmatan dari segi rasa aman dari ekonomi ya, jaminan ekonomi, serta stabilitas keamanan ya. Mungkin saudara kita jangankan untuk ya istilahnya sholat ya, untuk cari makan dan segala macam, untuk melakukan aktivitasnya saja semuanya itu berada di bawah di bawah ancaman yang bisa menghilangkan bukan hanya harta bendanya tapi juga nyawanya. Nah, ini mungkin barangkali yang Allah ingatkan dalam surah Quraisy tadi, yaitu falya'budu rabb hadzal bait. Salah satu bentuk bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah adalah ya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk amal ibadah banyak sekali ya yang diajarkan dalam ajaran Islam. Salah satunya bentuk ibadah yang menjadi modal ya dalam bentuk ibadah juga, yaitu thalabul ilmi, kajian seperti ini, kajian-kajian yang bisa meningkatkan bukan hanya ruh ya keilmuan kita, tapi juga ruh ya keimanan, ruh juga rasa persaudaraan kita terhadap saudara kita di Palestina. Ikhwati fillah, walaupun mungkin tema kita sudah tadi dikatakan ini mungkin yang kelima tentang membahas Palestina, mudah-mudahan tidak bosan karena memang situasinya belum tuntas ya. Emang dari bahkan mungkin kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran mengabadikan istilahnya peristiwa yang berkaitan dengan Bani Israel ini ya, itu selalu yang kita selalu baca, terutama banyak sekali tercantum di dalam surah Al-Baqarah ya, dan surah Al-Isra juga, itu kita diperintahkan untuk mengingat ya, mengingat beribrah atau mengambil pelajaran dari Bani Israel ini, atau yang kita kenal sekarang ini Yahudi, kelompok Yahudi ya. Karena Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah. Betapa banyak ayat Al-Qur'an yang mengingatkan pada mereka, ya Bani Israel ya uzkuru ni'mati ya. Ingatlah akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada Bani Israel. Nah, ikhwatifiddin, kita bahas dari sisi yang tadi disampaikan ya, ada apa sih jejak hubungan kita dengan Palestina? Kenapa kita membicarakan antara Palestina dengan kita kaum muslimin di Indonesia? Ya, setidaknya ada 3 yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mungkin nanti ikhwati iman bisa memberikan masukan atau tambahan atau juga kritikan. Ya, ini hanya hasil istilahnya istiqra ya. Istiqra hasil bacaan dari berbagai literatur. Terus terang saya kalau membahas masalah Filistin dan Indonesia dari segi sejarah agak bukan faktnya ya. Jadi nanti akan kita ambil apa implikasinya ya. Kita ambil apa yang harus kita sikapi dari peristiwa yang kita lihat yang sekarang memasuki hari ke-50 ya mungkin ya, atau kalau bertepatan dengan istilahnya Valentine Days ya, Solidarity Valentine Days, artinya hari solidaritas Palestina yang akan masuk tanggal 29 ya, kan ya 2 hari lagi itu hari solidaritas Palestina sedunia ya. Namun terkait dengan kondisi sekarang perkembangan kaum muslimin di Palestina, saudara kita sana, ini sudah memasuki hari yang 49 ya, atau 50 49 kurang lebih ya, 2 bulan kurang ya, dari dari koar-koar atau dari istilahnya ungkapan sesumbarnya orang-orang Yahudi. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi mungkin nanti untuk istilah berikutnya, hanya sekedar mengingatkan walaupun mungkin sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya ya, bahwa sebaiknya kita tidak menyebut Israel ya, Israel laknat, apalagi di embel-embel laknatullah ya. Karena Israel ini adalah
sebutan untuk nabi kita, ya, Nabi Yakub alaihissalam, ya, Nabi Yakub atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Yakub ini digelari dengan Israel kalau dalam bahasa Arabnya, walaupun bahasa Arab ini kan termasuk kategori bahasa Semit, ya, artinya dari bahasa Syam bin Nuh, keturunan Syam bin Nuh. Di antaranya ada bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab, yaitu bahasa Arab sendiri, bahasa yang digunakan oleh bangsa Yahudi, yaitu bahasa Ibrani atau Samaria, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Namun dari segi bahasa Arab, Israel artinya Isra itu artinya perjalanan malam, ya, perjalanan yang dilakukan secara diam-diam. Al-lail itu malam hari, ya, malam hari. Jadi Isra Lail, kita sering merayakan Isra Mi'raj kan, ya. Nah, istilahnya kalau yang sudah akrab dengan Isra Mi'raj akan teringat dengan kalimat Israel. Walaupun ada kemiripan, dari kemiripan katanya Israel dalam bahasa Yahudi atau dalam bahasa orang-orang Ibrani atau Samaria itu berbeda pengertiannya. Tetapi itu gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Sementara dari keturunan Nabi Yakub yang meluluhkan 12 bangsa atau 12 suku Puak bahasanya, itu di antaranya ada anak Nabi Yakub yang ngeyel bahasa kitanya, apa ya, yang apa, mungkin murugul ya, atau mungkin salah obat atau overdosis mungkin, ya, sehingga selalu bikin onar, selalu bikin masalah, ya, di antara Bani Israel ini. Artinya Bani Israel keturunan Nabi Yakub ini, yaitu yang namanya Yahudi, ya, Yudea mungkin kalau bahasa ya, Yudea atau Yahud. Kita sering menyebut Yahud, sering memuji, oh Yahud gitu. Nah, hati-hati itu memuji Yahudi, ya. Nah, boleh kalau kata para ulama, kalau kita menyebut Yahudi laknatullah boleh. Tapi kalau Israel laknatullah, ya, apalagi dipelesetkan jadi Israel katanya. Wah, ini jangan seperti itu, ya, karena ini tidak takzim, karena itu bahasa yang diupayakan digunakan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an itu untuk mengingat bahwa mereka adalah dari keturunan orang Hanif, keturunan orang yang lurus, keturunan orang yang bertakwa, bahkan dari kalangan keturunan garis para nabi dan rasul, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sementara istilah Yahudi adalah istilah yang digunakan juga oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an untuk kelompok orang-orang yang menyempal atau yang menyimpang. Maka Imam Ali bin Katsir, pakar tafsir dalam surah dalam Al-Quran, ya, dalam hal ini yang diakui oleh berbagai mazhab di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, itu menyebutkan atau menafsirkan kalimat Yahudi untuk kalimat magdub. Ya. Kenapa magdub? Magdub ini artinya orang yang dimurkai oleh Allah, ya, orang yang dimurkai oleh. Nanti kita bahas kaitannya mungkin dengan sisi yang poin yang ketiga, kita dengan politik atau kebangsaan atau mungkin bahasanya nation. Yang ketiganya hubungan agama, ya. Walaupun kalau bahasa agama bahasa kitanya, bahasa ajaran Islam ini tidak ada perbedaan atau kita tidak menganut paham sekuler, ya, memisahkan antara politik, ya, kebangsaan, sejarah dengan agama, ya. Ya, tapi ini untuk memudahkan bagian-bagian pembahasan supaya lebih menajam dan supaya lebih fokus. Ya. Kita lihat dari pembahasan yang pertama dulu, hubungan sejarah. Ya. Hubungan sejarah ini kita lihat ada kurang lebih ada 3 poin. Ya. Yang pertama secara historis, secara sejarah, ya, kita lihat bahwa persamaan antara Palestina dan Indonesia, ya, kita bahas fokusnya dari hubungan atau jejak hubungannya, ya. Kenapa kita sebutkan Palestina dulu? Ya, karena ini secara sejarah pun memang Palestina lebih dulu, ya, bangsa yang lebih dulu, bahkan disebut, kalau Indonesia belum disebut. Histori dari sejarah kesamaan antara bangsa Palestina dengan kita kaum bangsa Indonesia. Pertama dilihat dari segi bangsa dan bahasa serta agama, ya. Kalau dari segi bangsa kita memang semuanya pasti, ya, sepakat
satu keturunan, yaitu dari Nabi Adam, ya. Baik bangsa Palestina ataupun kita bangsa Indonesia. Kita semuanya keturunan manusia. Jadi nanti kita akan tidak akan membahas pendapat-pendapat dari kelompok orang Yahudi sendiri, yaitu Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu dari keturunan evolusi Darwin, dari keturunan monyet, ya. Ya, mungkin bagi Darwin dia turunan monyet, tapi kita tidak, ya. Itu yang pertama. Ini satu hal, satu kesepakatan, ya, sama. Yang kedua, apa sih persamaan bangsa Palestina dengan kita? Ya, dihuni oleh bangsa pendatang. Ya. Nanti kita supaya kita memahami akar permasalahannya. Dihuni oleh bangsa pendatang, baik Palestina maupun Indonesia. Kalau Palestina yang disebutkan dalam sejarah itu suku Kan'an, ya. Suku Kan'an itu terdapat di kitab-kitab berbagai literatur, berbagai kitab agama-agama Ibrahim, ya, atau agama-agama Yahudi ataupun sejarah Alkitab, itu disebutkan bahwa yang menempati pertama kali daerah atau wilayah Palestina adalah suku Kan'an. Suku Kan'an ini secara sejarah konon katanya bukan yang dimaksud oleh kita sebagai dari bangsa yang kita kenal. Kalau Kanaan itu berarti image kita orang Arab gitu, ya. Padahal Kanaan itu adalah belum lahir bangsa Arab. Kanaan ini adalah putranya Nabi Nuh alaihissalam, yang kita tahu termasuk putra yang ngeyel, gitu, yang menyimpang dari garis keturunan Nabi, ya. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi kita bahwa ini tidak jaminan. Termasuk nanti yang akan kita bicarakan, pendiri Hamas, ya, Mas'ud Yusuf, ya, Mus'ab Yusuf itu, ya, ini kan putra pendiri Hamas, salah satu tokoh Hamas, Syekh Yusuf, ya. Kenapa ini jadi mata-mata Israel? Bahkan bukan hanya jadi mata-mata agen Mossad, tapi juga murtad. Ya, jadi memang masalah hidayah masalah yang mahal gitu. Nikmat hidayah itu nikmat yang mahal. Ya, jangankan tokoh Hamas itu sendiri yang akan nanti kita bicara, tapi juga tokoh Nabi, ya. Itu ada saja yang ngeyel, ada saja yang menyimpang. Nah, dalam literatur yang lain bangsa Kanaan ini disebut sebagai bangsa Eropa, ya. Padahal kalau kita lihat Kanaan ini kan dari Nabi Nuh belum menurunkan bangsa Eropa. Dari Syam itu nanti ada dari Nabi Nuh itu menurunkan 3 bangsa besar. Ya, satu bangsa yang menyebar ke Asia, ke Eropa, dan ke Afrika, ya. Itu konon katanya termasuk keturunan Syam. Nah, Kanaan ini kemudian terjadi topan zaman Nabi Nuh itu, ya, kemudian diganti lagi dengan bangsa dari Eropa tersebut, yaitu bangsa Finiki, ya. Yaitu kalau di dalam sejarah itu yang disebut sekarang ini yang masih bertahan, yang ada, yaitu Armenia. Jadi kalau Bapak-Bapak sekalian melihat peta kondisi Palestina yang sekarang di Al-Aqsa, wilayah Al-Aqsa itu sebetulnya dibagi menjadi 4 wilayah yang tidak disebutkan di banyak literatur, ya. Kita hanya mengenal dibagi 3 wilayah, gitu, berdasarkan kesepakatan PBB itu, yaitu wilayah untuk bangsa Arab, yaitu maksudnya daerah Palestina, Masjid Al-Aqsa maksudnya. Kemudian wilayah untuk bangsa Yahudi, maksudnya tembok ratapan, karena tembok ratapan itu ada sebelah kanan dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian gangnya, jalan menuju Bukit Tengkorak atau disebut Bukit Golgota, itu bagian wilayah untuk orang-orang Kristen, orang-orang Nazaret, gitu. Nah, mereka menyebut Nazaret. Nah, betulnya ada bagian lagi yang disebut dengan bangsa Armenia, ya. Bahkan wilayahnya walaupun tidak lebih besar dari orang-orang Kristen, tapi Armenia ini maksud dari bagian orang-orang Kristen. Cuman saya tidak terlalu banyak. Yang jelas itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, itulah bangsa Eropa. Armenia itu mungkin dari kalangan Eropa yang mungkin dari garis keturunan orang-orang Romawi, ya, orang-orang Eropa dulunya. Ini yang intinya gini,
Palestina ini sudah dihuni oleh berbagai bangsa, ya, bangsa Eropanya, ya bangsa turunan dari Kanannya, atau bangsa tadi ada Arabnya, ada Yahudinya, pokoknya berbagai bangsa, dan berbagai bangsa juga berbagai agama, otomatis nanti juga berbagai bahasa. Ini persis sama dengan kita Indonesia, ya. Kita Indonesia mungkin dulu kita belajar teori kita ini dari keturunan Engko, ya, Yunan itu. Yunan, teori Yunan, ya, ras Austronesia, katanya kita dari keturunan sungai apa namanya di Yunan itu. Teori Yunan itu bahwa kita ini katanya orang Indonesia keturunan dari Cina itu. Tapi diteliti lagi oleh para sejarah, nggak Cina, bukan Cinanya, tapi Taiwan katanya. Itu juga ini berkembang, ya, ilmu itu berkembang. Ya. Ternyata kita melihat bahwa di Indonesia ini wajahnya tidak semuanya mirip-mirip kayak kita, mungkin sawo buruk gitu. Tapi juga ada yang sebelah timur Afrika, ya, oke, ya. Dari mana itu? Dari Afrika lah, ya. Aborigin, ya, Afrika sekarang, ya, yang saudara-saudara kita dari timur. Termasuk, ya, saudara-saudara kita yang sangat berbeda sekali. Yang di Kalimantan mungkin termasuk yang kemarin kasus Bitung itu, Minahasa itu mirip-mirip ke Cinanya, ya, Melayu. Dan termasuk Melanesia yang sebut mungkin lebih akrab disebut dengan Melayu. Ya. Jadi inilah artinya kita ini secara apalagi di Indonesia, bahasa Indonesia itu paling banyak. Bukan hanya berjumlah suku, tapi juga ratusan ribu bahasa yang ada di Indonesia. Ya, lebih banyak. Artinya gini, secara kesamaan dari bangsa, bahasa, dan agama, ya, sama. Palestina dengan Indonesia sama-sama pernah dihuni oleh berbagai bangsa atau campuran. Jadi intinya antara Palestina dengan Indonesia sama-sama tidak boleh mengklaim ini saya asli Indonesia nih. Karena mungkin saja Indonesia mana nih, versi mana, keturunan mana, rasnya. Kalau istilah DNA aja, DNA dari mana gitu. Nah, nanti supaya kita paham nanti di implikasinya. Baik, yang terakhir, ya, kita ini kalau ini tinjauan sejarahnya dulu. Satu sumber ajaran, mungkin nanti akan dipertajam di bagian yang ketiga ini, yaitu Millah Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Nanti sisi ini tapi ini perlu dicantumkan sebagai bagian dari agama, ya. Karena Ibrahim secara teori dia melahirkan 3 agama samawi. Ya, Ibrahim ini nanti menurunkan 2 bangsa yang besar, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yaitu Arab yaitu dari Ismail, Yahudi dari Ishak, ya, dari Ishak. Nah, dua bangsa ini, ya, masing-masing mengklaim juga istilahnya punya nabi, ya. Termasuk yang tidak diakui oleh orang Yahudi, dari kalangan Yahudi, yaitu nabinya orang-orang Nasrani, walaupun muncul dari orang Yahudi sendiri, yaitu Nabi Isa yang melahirkan kemudian agama Nasrani atau agama Kristen. Jadi Ibrahim ini dianggap tokoh dari 3 agama besar dunia, ya, agama samawi maksudnya, ya, karena yang lain berarti agama produk budaya. Baik, kita lihat poin yang keduanya, ya, sama-sama secara sejarah dulu, ya, senasib sebagai negara yang terjajah. Mungkin ini agak bahasanya terlalu ekstrim atau ini sampai sekarang masih masih terjajah secara fisik, ya. Kok disamakan dengan Indonesia? Ya, Indonesia juga sama sih kalau menurut saya. Tapi mohon tadi kritikannya atau masukannya. Saya garis bawahi secara non fisik, ya. Artinya kita sudah merdeka. Kalau Palestina masih berjuang, ya, kita masih ini. Tapi sama-sama persamaannya kita ini negara Muslim yang dijajah, ya, sama seperti Palestina. Palestina pernah dijajah oleh Inggris, ya. Sementara kita oleh berbagai bangsa. Lebih hebat lagi, kita ini
oleh berbagai bangsa, pernah menyicipi Indonesia, ya, mulai dari Portugis, ya, kemudian Spanyol, Portugal itu ya, wilayah timur, kemudian Spanyol, ya, kemudian juga Belanda, kemudian Inggris, Jepang dulu ya, kemudian Inggris, ya. Ya, atau juga kalau Jepang dikaitkan dengan sekutu ya Nika sekutu, ya, gabungan dari pasukan Amerika, Australia dan sebagainya.